Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Nah, selanjutnya mari kita terapkan persamaan kekekalan energi yang terjadi di fin yang kita dapatkan atau yang telah diterangkan pada video sebelumnya. Itu kita terapkan pada fin dengan luas penampang yang konstan. Ya, dari pangkal sampai ujung itu luas penampang finnya itu adalah konstan. Nah, dari persamaan ini, ya, dari persamaan awal dari kekekalan energi yang terjadi pada fin, kemudian kita dapat melakukan penyederhanaan karena luasan yang kita pakai, luasan penampang fin yang kita pakai itu adalah konstan. Yang pertama itu adalah karena AC-nya itu konstan, maka konsekuensinya itu dikatakan bahwa turunan dari AC terhadap X itu sama dengan 0. Ya, ini DAC per DX itu nilainya 0. Kemudian yang kedua itu adalah luasan terjadinya konveksi itu persamaannya adalah keliling kali panjang dari fin. Kalau panjangnya L, maka X-nya itu kita ganti dengan L. Nah, dengan demikian ini DAS per DX itu akan menjadi seperti ini. Ya, DAS per DX itu sama dengan keliling. P itu adalah keliling. Nah, dengan mendapatkan persamaan-persamaan ini, kemudian itu kita terapkan pada persamaan dasar kekekalan energi pada fin. Sehingga persamaan kekekalan energi pada fin itu akan berubah menjadi seperti ini. Ya, tinggal 2 suku saja. Ya, ini tinggal 2 suku saja. Nah, kemudian kita ambil lagi ya sebuah idealisasi, yaitu sebuah persamaan di mana persamaannya V sama dengan T min T free stream. Di mana V ini adalah temperatur ekses, ya, temperatur ekses. Jadi itu. Nah, sehingga dari idealisasi ini kemudian kita mendapatkan sebuah persamaan, yaitu T untuk X itu sama dengan Tx dikurangi T free stream. Nah, contohnya adalah kalau X-nya itu sama dengan 0, ya, X-nya sama dengan 0 atau di base, atau ya di base, atau pada pangkal fin, maka persamaannya menjadi T base dikurangi T free stream. Inilah temperatur eksesnya, ya. Kelebihan temperaturnya atau selisih temperaturnya boleh dibilang seperti itu. Tuh. Nah, kemudian
dengan kita mengambil idealisasi seperti ini, maka persamaan yang kita dapat, yang telah kita rubah untuk luas penampang yang sama, maka persamaannya akan berubah menjadi seperti ini. Ya. Ini di mana M kuadrat itu ya, M kuadrat itu diterjemahkan itu adalah H kali keliling dibagi dengan KAC. Nah, inilah persamaan untuk penampang fin yang konstan. Ya, penampang fin yang konstan. Dengan kita mengambil sebuah persamaan atau idealisasi dengan persamaan seperti ini. Nah, sebelum menyelesaikan persamaan yang kita dapatkan, mari kita lihat apa yang terjadi pada fin, ya, pada fin. Nah, seperti penjelasan-penjelasan yang terdahulu di sini pada pangkal dari fin atau pada dinding di sini itu akan terjadi yang namanya konduksi, di mana temperaturnya itu dinotifikasikan dengan TB atau T0, T-bis atau T0 karena di sini X-nya itu sama dengan 0. Terjadi konveksi, maka konveksi yang terjadi pada pangkal fin disebut juga dengan Q besar dot bis. Ya, ini adalah konduksi. Nah, konduksi ini akan merambat sampai ke ujung fin. Ya. Nah, pada ujung fin, ya, di sini akan terjadi konveksi. Berapa bagaimana kekekalan energi yang terjadi pada ujung fin, yaitu Q konduksi pada X sama dengan L itu sama dengan Q konveksi yang terjadi. Ya. Itu Q konduksi yang terjadi pada ujung fin atau pada X sama dengan L itu sama dengan Q konveksi yang terjadi. Nah, kemudian pada permukaan yang lain, ya, pada selimut fin di sini itu juga terjadi yang namanya konveksi. Nah, itulah yang terjadi pada fin tersebut, ya, pada fin tersebut. Setelah kita mengetahui mengenai apa yang terjadi pada sebuah pin, nah, mari kita sekarang mencoba untuk mencari persamaan distribusi temperatur dan juga persamaan heat transfer rate pada pin tersebut dengan kondisi-kondisi tertentu yang terjadi pada ujung fin, yaitu pada X sama dengan L. Nah, mari kita mulai pembahasan kita untuk kasus A. Ya, kasus A. Nah, pada kasus A ini pada ujung fin itu terjadi perpindahan kalor konveksi. Ya, pada ujung fin pada X sama dengan L terjadi perpindahan kalor konveksi. Nah, sehingga kesetimbangan energinya itu adalah bahwa heat flux konduksi itu akan sama dengan heat flux konveksi. Nah, itulah kasus A, ya, kasus A yang terjadi pada fin. Nah, dengan keadaan seperti itu, maka persamaan distribusi temperatur pada fin itu akan menjadi seperti ini. Ini adalah persamaan distribusi temperatur pada kasus fin di mana ujungnya itu terjadi konveksi. Nah, kemudian untuk persamaan heat transfer rate-nya itu adalah akan seperti ini. Ya, tuh.
Nah, kemudian untuk kasus B, di mana pada ujung fin itu tidak terjadi perpindahan kalor, yaitu dalam kondisi adiabatik atau Q-nya itu sama dengan 0. Maka persamaan distribusi temperaturnya itu adalah seperti ini. Distribusi temperatur yang terjadi pada fin dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Kemudian persamaan heat transfer rate-nya ya, adalah ini. Kemudian untuk kasus ketiga yaitu kasus C, di mana pada ujung fin itu telah diketahui temperatur eksesnya, ya, telah diketahui temperatur eksesnya. Nah, jika Anda menemui kasus di mana pada ujung fin itu akan sudah diketahui temperatur eksesnya, maka persamaan distribusi temperaturnya itu adalah seperti ini. Dan kemudian heat transfer rate-nya itu persamaannya menjadi ini. Itu untuk kasus C. Kemudian kasus D, yaitu kasus di mana panjang fin itu tak terhingga. Ya, panjang fin itu tak terhingga, sehingga di sini dikatakan bahwa temperatur eksesnya itu sama dengan 0. Ya, temperatur eksesnya itu sama dengan 0, itu artinya bahwa temperatur ujung fin, ya, temperatur ujung fin itu sama dengan temperatur dari free stream, sehingga ekses temperaturnya itu sama dengan 0. Nah, dengan demikian persamaan distribusi temperatur yang dipakai itu adalah ini. Ya, nah kemudian heat transfer rate-nya persamaannya adalah ini. Nah, M itu apa? Bisa dilihat pada keterangan di bawahnya. Ini adalah M besar, kemudian ini adalah M kecil kuadrat, kemudian ini adalah persamaan ekses temperaturnya. Nah, ini adalah ekses temperatur yang terjadi pada bis atau pada pangkal dari fin tersebut. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai perpindahan kalor untuk extended surface, yaitu dengan membahas unjuk kerja dari sebuah fin. Ingat sekali lagi, untuk satu buah fin. Nah, unjuk kerja dari sesuatu fin itu bisa kita nyatakan dengan efisiensi fin. Ya, bisa dinyatakan dengan efisiensi fin. Nah, persamaan efisiensi dari sebuah fin itu adalah laju perpindahan kalor yang bisa di-handle oleh fin dibagi dengan kemungkinan laju perpindahan kalor maksimum yang bisa di-handle oleh fin. Ya. Nah, ini itu merupakan laju perpindahan kalor aktual yang terjadi pada fin. Nah, yang di bawah ini penyebutnya itu adalah laju perpindahan kalor ideal dari sebuah fin. Nah, untuk Q besar dot fin ini bisa kita ambil atau kita bisa hitung dari persamaan untuk kasus per kasus dari fin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, besar dari Q fin max ini atau ideal heat transfer rate-nya ini itu adalah dinyatakan dengan ini. Ya. H kali A fin TB minus T free stream. Ya, ingat ini adalah persamaan dari Q besar dot fin maksimum. Ya, itu. Nah, untuk A finnya pada persamaan
Q besar dot fin max-nya itu adalah sama dengan keliling kali panjang fin ditambah dengan AC. AC itu adalah luasan terjadinya perpindahan kalor konduksi. Nah, ini adalah luasan terjadinya konveksi. Jadi ini konduksinya, AC-nya, ya, dan di sini selimut di sini itu adalah terjadinya perpindahan kalor konveksi, di mana keliling itu sama dengan VD, kemudian AC-nya itulah V1/4 VD kuadrat. Nah, penjumlahannya ini itulah yang disebut dengan A fin pada persamaan efisiensi fin. Unjuk kerja dari sebuah fin yang kedua yaitu dapat dinyatakan dengan suatu nilai, yaitu keefektivitasan dari fin. Nah, persamaan dari keefektivitasan fin itu dinyatakan dengan laju perpindahan kalor yang diakibatkan oleh fin dibagi dengan laju perpindahan kalor jika dinding tersebut tidak dipasang dengan fin. Nah, untuk laju perpindahan kalor yang diakibatkan oleh fin sudah dibahas pada video sebelumnya, ya, tergantung kasus-kasus yang terjadi pada fin yang telah diterangkan sebelumnya. Nah, kemudian untuk persamaan di mana sebuah dinding dengan luas area tertentu itu tidak dipasangi fin, maka persamaannya adalah seperti ini. H kali AB dikalikan dengan perbedaan temperaturnya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah sebuah dinding di mana pada luasan tertentu, dalam hal ini adalah AB, itu tidak dipasangi oleh fin, sehingga laju perpindahan kalor yang dihasilkan oleh luasan AB ini itu kita sebut dengan laju perpindahan kalor tanpa fin, tidak memakai fin, atau Q besar dot no fin. Nah, besarnya itu adalah seperti yang sudah dirumuskan di persamaan ini. Nah, kemudian Q fin seperti biasa itu adalah bisa kita lihat pada gambar berikut, ya. Ini adalah laju perpindahan kalor yang bisa dihasilkan oleh fin, di mana pada fin tersebut akan terjadi laju perpindahan kalor konduksi, juga terjadi laju perpindahan kalor konveksi. Nah, sehingga keefektivitasan dari fin itu atau disebut dengan epsilon fin sama dengan laju perpindahan kalor yang dihasilkan oleh fin ini. Jika dinding ini kita pasangi fin dengan luasan tertentu, yaitu luasan AB, dibagi dengan laju perpindahan kalor jika dinding ini pada luasan AB tidak dipasangi fin. Nah, dari persamaan keefektivitasan sebuah fin, ya, kemudian ditarik kesimpulan jika nilai efektivitas fin tersebut itu adalah sama dengan 1, berarti itu kondisinya itu tidak ada fin, tidak dipasangi fin. Ya, kalau E finnya, epsilon finnya itu sama dengan 1. Nah, kemudian kalau epsilon efektivitasan finnya itu lebih kecil daripada 1, maka disimpulkan kondisi fin tersebut tidak efektif, ya, itu bersifat
isolasi, ya, bersifat isolasi. Nah, inilah yang kita hindari. Mestinya laju perpindahan kalornya meningkat, ini malah menghambat. Ini yang kita hindari. Nah, kemudian nilai keefektivitasan finnya itu lebih besar lebih besar dari 1. Jadi kondisi finnya itu adalah efektif, bisa meningkatkan laju perpindahan kalor. Nah, inilah yang kita inginkan. Jadi epsilon finnya itu harus lebih besar dari 1. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau sebuah dinding itu dipasangi fin lebih dari 1? Ya, nah ini lihat ada sebuah dinding datar, ya, yang tingginya H, lebarnya W, ya, dipasangi fin dengan panjang L, lebar W, dan tebal T. Nah, bagaimana heat transfer totalnya di sini dari sistem ini? Ya, dinding datar ini yang dipasangi dengan 3 fin. Berapa heat transfer totalnya situ? Nah, untuk membahas seberapa besar heat transfer totalnya itu, ya, bisa kita langsung saja membahas keefektivitasan fin dari sistem ini, karena heat transfer totalnya nanti akan dibahas di situ, ya. Tuh, sekalian saja pembahasannya. Oke, dari sistem ini, sebuah dinding datar yang tinggi H, lebar W, dipasangi 3 fin, ya, 3 fin di sini, maka nilai keefektivitasannya itu persamaannya adalah seperti ini. Jadi keefektivitasan fin, ya, atau dari sistem ini, ya, dari sistem ini itu sama dengan laju perpindahan kalor total, ya, laju perpindahan kalor total dibagi dengan laju perpindahan kalor total jika tidak dipasangi fin. Jadi itu. Nah, untuk heat transfer totalnya ini, nah, di sini akan kita bahas ini. Nah, berapa besar laju perpindahan kalor total dari sistem ini? Dari dinding datar ini yang dipasangi 3 fin di sini. Nah, persamaannya adalah laju perpindahan kalor total dari dinding datar ini yang dipasangi 3 fin ini itu adalah sama dengan laju perpindahan kalor dari dinding yang tidak dipasangi fin, ya, yang tidak dipasangi fin. Nah, kemudian ditambahkan dengan laju perpindahan kalor yang diakibatkan oleh seluruh fin, dalam hal ini ketiga fin ini. Ya, jadi ini persamaan dari laju perpindahan kalor total dari dinding ini yang dipasangi dengan 3 fin. Jadi persamaannya ini. Ini yang tidak terpasangi fin, dinding yang tidak terpasangi fin, dan yang ini adalah yang finnya sendiri. Nah, untuk yang Q besar dot unfin itu persamaannya adalah seperti ini. Ya, jadi ini. Yang disebut dengan luasan unfin, yaitu luasan dinding yang tidak terpasangi fin.
Nah, yang mana itu? Itu adalah yang ini. Ya, 1, kemudian 2, ya, ini 2, kemudian yang paling bawah 3. Itu dijumlahkan. Itulah yang disebut dengan luasan unfin. Luasan dinding yang tidak terpasangi fin. Nah, laju perpindahan kalornya itu adalah ini. Persamaannya ini. Ya, di mana pada dinding yang tidak terpasangi fin itu terjadi yang namanya konveksi. Makanya persamaannya adalah seperti ini. Tuh. Nah, kemudian laju perpindahan kalor total kalau dinding datar ini tidak dipasangi fin. Ya, jadi fin ini tidak ada. Nah, pada dinding datar tanpa fin juga terjadi yang namanya konveksi. Nah, luasannya itu adalah luasan tanpa fin. Ya, nah, berapa luasannya nanti akan kita bahas. Nah, persamaan laju perpindahan kalor total jika dinding ini tidak dipasangi fin, itu persamaannya adalah ini. Ya, beda temperaturnya itu adalah TB dikurangi T free stream sama dengan Q unfin ini. Ya, jadi itu. Nah, ingat ini mana yang disebut dengan unfin, mana yang disebut dengan no fin, harus jelas ya, tolong diperhatikan. Nah, untuk penjelasan mengenai luasan unfin dan luasan no fin itu dibahas sekarang. Nah, di sini dikatakan bahwa A no fin itu sama dengan W kali H. W kalikan H. Jadi dinding datar ini ya, luas perpindahan kalornya itu kalau tidak dipasangi fin ya, luas perpindahan kalornya itu sama dengan W kali H. A no fin berarti tidak dipasangi fin. Maka luasan perpindahan kalornya itu sama dengan W kali H. Nah, luasan unfin itu artinya bahwa dinding datar ini dipasangi fin, tapi ada luasan dinding yang tidak tidak tercover oleh fin. Nah, inilah luasan yang tidak terpasangi fin atau luasan dinding datar yang tidak terpasangi fin. Ya, ini. Nah, ini adalah W kali H dikurangi 3 kali luasan fin ini. Ya, T kali W ini. Tuh. Nah, ini. Nah, tolong diperhatikan ini. A no fin dan A unfin. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.